Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Amai On Channel. Oke, kali ini kalian mungkin sudah tahu ya, kalau misalkan di Sunda itu banyak makanan khas dan sangat kaya kuliner gitu ya, di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Mungkin kalian belum tahu ada macam-macamnya gitu. Nah, saya akan coba terangkan berbagai macam makanan-makanan khas yang berada di daerah Sunda ini. Oke, yang pertama ada nasi timbel. Nah, nasi timbel itu adalah nasi yang dikukus dalam daun pisang. Eh, dan disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, ikan bakar, tahu, tempe, dan bisa pakai sambal ya. Sambalnya ada sambal terasi, sambal apa ya, menurut kesukaannya. Yang kedua ada pepes. Oh, pepes kalau di Sunda itu namanya pais ya. Nah, pais ini adalah eh, makanan yang terbuat dari ikan atau daging yang dibungkus dengan daun pisang kemudian dipanggang atau dibakar ya. Terus atau bisa juga dikukus. Padahal dulunya itu tahu saya kalau namanya pepes itu jadi dia dibakar itu di tungku perapian itu. Nah, dia dibakarnya tuh pakai lebunya gitu, pakai apa ya? Pakai arangnya. Setelah dibungkus daun pisang baru dimasukin ke eh, dalam tungku. Nah, ditutupi lagi pakai abunya yang biasa dibikin abu gosok. Itulah pepes atau pais ya. Yang ketiga, yang ketiga ada sate marangi. Sate marangi itu sate yang terbuat dari daging sapi yang dipotong-potong dadu, direndam dalam bumbu khas eh, dan dipanggang hingga matang. Biasanya disajikan dengan nasi, lalapan, dan sambal kecap. Kemudian ada makanan khas lagi yang keempat yaitu batagor. Nah, ini baru batagor itu makanan khas Sunda ya. Kenapa? Karena dari namanya saja sudah kelihatan disingkatnya ya. Jadi singkatan dari batagor itu adalah bakso tahu goreng. Nah, makanan yang terdiri dari tahu goreng yang diisi dengan adonan bakso ini ya, bakso bakso yang dipakein apa sari ikan, kemudian disajikan dengan bumbu kacang dan ditaburi kecap dan bisa juga ditambahkan dengan saus pedas ya. Kemudian ada yang kelima adalah makanan khas Sunda yang kelima adalah sayur asem. Nah, sayur asem itu adalah sup seger yang terbuat dari campuran sayuran seperti kacang panjang, labu, ya labu siam tentunya bukan labu gede ya. Terus terong, ada juga buncis, dan biasanya dibubuhi sedikit terasi. Rasanya asam seger karena menggunakan asam Jawa. Itu sangat tradisional sekali ya. Kadang-kadang kalau di kita tuh bisa dicampur dengan daun melinjo. Kemudian yang keenam ada soto Bandung. Soto Bandung itu adalah eh, soto seperti biasa. Soto dengan kuah eh, bening yang kaya akan rempah-rempah, gitu ya. Biasanya hmm, biasanya disajikan dengan daging sapi, toge, kentang dan mie.
Ada juga yang suka pakai bihun juga ya. Nah kemudian ada yang ketujuh nih yang favorit saya nih. Yang ketujuh adalah karedok. Nah, karedok adalah kayak apa ya? Kayak salad karedok ya. Ada karedok karedok yang ini tuh bukan bukan karedok lenca ya yang di ini yang dimaksud, tapi kayak salad khas Sunda gitu yang terdiri dari sayuran mentah ya seperti kacang panjang, toge, terong, bahkan mentimun juga ada di situ ya yang disajikan dengan bumbu kacang. Nah, kalau di ini mah ya apa ya kayak mirip-mirip pecel gitu ya, mirip pecel ya, pecel ya. Kemudian ada juga yang khas itu karedok lenca. Karedok lenca itu khusus karedok sama hanya lenca saja. Jadi lenca diulek itu langsung dikaredok terus dikasih kayak kasih kemangi itu biasanya khasnya itu dikasih kemangi itu kalau karedok lenca. Kemudian yang ke-9 ada tadi yang ketujuh itu karedok ya, sama ada karedok yang karedok bukan karedok lenca, ada juga yang karedok sayur-sayuran mentah. Kalau kita bilang mah apa ya, kalau di sini mah lotek lah, sejenis lotek katah gitu lah. Tapi bukan karedok lenca, itu disebutnya juga sama karedok juga. Kemudian yang ke-8 itu ada surabi. Nah, kalian pasti tahu kan surabi. Nah, surabi itu adalah kue tradisional Sunda. Ya, orang Sunda mah siapa yang nggak tahu surabi, pasti kenal semuanya. Kue tradisional Sunda itu yang ya surabi itu, dia itu terbuat dari adonan tepung beras yang dituangkan ke dalam cetakan yang dipanggang. Tapi si cetakannya itu biasanya itu yang kalau yang asli itu dari tanah liat. Kalau sekarang mah kan banyak yang udah dari bahan-bahan metal gitu. Itu yang aslinya itu dia tuh dibikin tuh dari cetakannya tanah liat. Hingga si bawahnya itu biasanya agak-agak tutung, biasanya sok pakai oncom oge gitu. Nah, surabi ini biasanya itu dia tuh disajikan dengan cinca atau gula merah cair ya, surabi itu. Tapi kadang-kadang ayeuna mah surabi itu sudah pakai telur ya, sudah pakai endog. Kadang-kadang di atasnya dibubuhi apa sambal oncom gitu. Jadi rasanya tuh rada asin-asin gitu kan untuk surabi yang asin. Terus yang ke-9 juga ada lalapan. Lalapan itu kayak ya lalap gitu ya, kayak lalap cuman itu ya campuran berbagai macam jenis sayuran yang mentah gitu ya, seperti mentimun, daun mangi, terong, kacang panjang yang disajikan dengan sambal terasi. Kalau enggak itu si sayurnya teh disepan heula gitu. Harus disepan heula si sayur nanti karena si apa ya beda rasa gitu ya kalau ketika si sayur itu dimakan kita makan mentah dengan cara atau di kukus dulu. Nah, dikukusnya itu jangan matang-matang, biasanya harus setengah matang, itu akan lebih enak dan lebih rasa gurihnya. Kemudian yang ke-10 itu ada cireng. Nah, cireng itu kan singkatan dari aci digoreng. Itu udah khas banget Sundanya teh khas pisan gitu. Karena itu udah disebut di situnya udah aci goreng gitu. Aci digoreng. Itu bola-bola ya seperti di bola-bola adonan tepung tapioka yang digoreng garing biasanya disajikan dengan saus kacang. Sama sih makanan-makanan Sunda itu banyak yang hampir kebanyakan bumbunya itu pakai bumbu kacang ya.
Tapi kalau misalkan kalian masih banyak menemukan makanan-makanan khas Sunda yang lainnya, oke bisa tulis di kolom komentar ya. Sebelum juga ya, terima kasih untuk yang sudah eh, menonton. Terima kasih untuk yang setia dan nge-sub channel ini. Karena dari kemarin mau kita bahas masalah sayur-sayuran ini, tapi takutnya sih nggak ada yang lalajo, tentunya. Ya, tapi nggak masalah, ini saya beranikan diri untuk membahas masalah sayuran-sayuran untuk makanan-makanan tradisional yang berada di Indonesia ini. Nah, itulah mungkin beberapa contoh makanan khas Sunda dan masih banyak lagi kayaknya variasi makanan-makanan yang lain yang lebih lezat, yang lebih enak, yang lebih bener-bener nyoba. Itu yang pokoknya mah yang paling enak. Di Sunda mah enak. Makanya baik guys, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di part berikutnya. Aduh, part berikutnya untuk membahas lagi tentang hara-harannya atau makanan khas dari mana aja penjuru Indonesia lah. Ya, terima kasih. Sehat selalu dan selalu bahagia dan terus berjuang. Selamat bekerja, selamat istirahat. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sub, silahkan mau sub silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.